Raya Idul Fitri menjadi saat tersibuk bagi semua moda transportasi massal yang melayani perjalanan penumpang ke berbagai kota tujuan. Salah satu angkutan yang menjadi favorit adalah bus. Sayang, tak semua agen bus memberikan layanan terbaik mereka. Lihat saja pengalaman serombongan calon penumpang ini. Mereka kebingungan dan panik karena tertipu ulah nakal agen yang ingin meraup keuntungan sesuka hatinya. Bayangkan saja, dalam satu unit bus yang sama, ada sebagian penumpang yang menuju ke bagian utara Jawa Tengah, sementara sisanya harus melalui jalur selatan. Bahkan ada juga penumpang jurusan Jawa Timur yang ikut dijejalkan dalam bus ini. Jangan tanya tentang harga tiket. Tarif melambung dan tak jelas standarnya. Kenapa agennya beda? Bukan hanya itu, berbagai fasilitas yang ditawarkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Bus ini misalnya, walau fasilitas AC dan toilet tertera di badan bus, tapi nyatanya bus ukuran medium ini tak dilengkapi toilet. Penumpang pun kepanasan karena ternyata AC mati. Alat standar keamanan seperti tabung pemadam kebakaran dan palu pemukul kaca pun tak nampak tersedia. Berbeda dengan bus lainnya yang mencantumkan rute perjalanan mereka, bus berkapasitas 40 penumpang ini tak menginformasikan apapun. Maka tak heran, sebagian penumpang menjadi korban agen nakal yang ingin menggait penumpang sebanyak-banyaknya. Saya tanya, saya mau naik Sinar Jaya. Dia bilang, oh enggak, sama juga ini satu PO sama Sinar Jaya. Dia bilang gitu. Ternyata ya bukan. Tapi tiket saya udah nggak mau beli, tapi oh nggak bisa, ini udah saya tulis. Dia bilang gitu. Iya, ini udah saya tulis loh. Saya bilang, katanya Sinar Jaya. Enggak, udah sama aja gitu bilangnya. Cuma bilang gitu aja, saya satu PO sama Sumber Alam. Ternyata enggak, beda. Sama saya. Sering kejadian kayak gini? Enggak. Hah? Baru ini, Mbak? Baru ini? Mbak, ini dari cuma salah prediksi aja. Enggak, salah penumpangnya aja, Mbak. Enggak, udah. Nah, udah. Agen pun sontak marah dan langsung menyalahkan penumpang atas kejadian ini. Malangnya, para penumpang yang terlanjur merugi ini harus memperjuangkan nasibnya sendirian. Aparat keamanan dan petugas yang berjaga di terminal hanya diam dan tidak berinisiatif memberikan bantuan apapun. Tak heran bila kemudian penumpang pun mengkhawatirkan keselamatan perjalanannya. Di dalam bis itu ada yang lewat utara, ada yang lewat selatan. Jadi saya kan nggak risau lah, takut-takut diturunin di jalanan. Musim mudik dan balik yang padat seperti saat ini memang menjadi ladang empuk bagi perusahaan transportasi yang ingin menangguk untung besar. 5,1 juta orang memilih bus untuk mengantarkan perjalanan mereka ke kampung halaman. Artinya, bila rata-rata harga tiket Rp200.000, terdapat Rp1 triliun potensial diperebutkan oleh 34.860 armada bus yang melayani penumpang. Sebuah angka yang fantastis. Margin keuntungan yang besar sepanjang musim liburan lebaran ini tak selamanya menjamin penumpang mendapatkan layanan. Banyak di antara mereka yang memilih untuk mempercantik tampilan luar bus saja, sementara bagian lainnya dibiarkan dalam kondisi buruk. Sebuah bus rute Jakarta-Padang yang rusak parah karena kecelakaan tunggal seperti ini misalnya, akan berubah tampilan menjadi mulus hanya dalam hitungan hari. Setelah badan bus yang miring berhasil diluruskan kembali, rangkanya direparasi dan dilas di sana-sini. Interior pun siap dipoles. Jok dan lantai bus diperbaharui. Begitu cat dan pernis selesai diaplikasikan, bus pun tampil seperti baru lagi. Untuk jasa ini, pemilik bus harus merogoh kocek minimal Rp150 juta. Bisa khusus untuk perbaikan bodi aja. Nah, kalau masalah mesin itu urusan yang punya PO. Semua yang kebanyakan perbaikan di sini, ya itu memang total kebanyakan. Jadi rubah depan, rubah belakang, pengennya model baru, ya jok, interior, karpet, itu ganti semua. Tak heran, meski tampak gagah dan mengkilap, tak sedikit bus yang masih menggunakan ban hasil vulkanisir yang sudah halus alias hilang ukir alurnya. Catatan masa berlaku pemeriksaan atau KIR
bahkan diabaikan. Tak ayal, mesin dan suku cadang akhirnya tak lagi menjadi prioritas utama, meski harganya terbilang cukup terjangkau. Sekarang lebih murah mesin daripada bodi. Kalau mesin ya, untuk Mercy itu paling gedenya untuk dandan mesin itu ya kurang lebih ya 30-an juta ya kan. Itu 30 juta. Itu dibandingkan dengan perbaikan bodi kan jauh 150 sama 50 sama 30 kan. Selain harganya yang relatif terjangkau, bus disukai karena dirasa lebih aman dibandingkan transportasi laut dan udara. Sayangnya, tak semua perusahaan otobus memiliki kepedulian yang cukup untuk memprioritaskan keselamatan penumpang karena berbagai alasan teknis. Sebenarnya yang kalau sering dilihat itu kurang cantik, biasanya itu bus-bus jarak menengah atau pendek. Karena memang mereka lah yang sangat terdesak saat ini oleh pertambahan kendaraan pribadi yang sangat signifikan dan memang murah untuk mendapatkannya dan juga gampang untuk mendapatkannya, terutama yang roda 2. Saya percaya semua orang secara normal pasti ingin kendaraannya selalu bagus. Persoalannya ada uangnya nggak buat mereka itu untuk menjadikan kendaraannya bagus. Saat ini tarif itu terutama ekonomi kan dikontrol ya, ditentukan. Untuk terjadinya kenaikan tarif itu juga sangat tidak mudah. Dan untuk mengadakan kendaraan yang baru itu bunga banknya sangat tinggi dibandingkan kendaraan pribadi dan juga prosesnya lebih sulit. Jadi akhir-akhirnya memang kendaraan angkutan umum itu jatuh-jatuhnya di lapangan itu sangat mahal. Herannya, jauh hari sebelum musim mudik tiba, pemerintah seolah telah mempersiapkan banyak hal untuk menjamin perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman. Namun entah mengapa, saat pelaksanaan, banyak bus yang tidak layak tetap beroperasi. Tidak salah bila program persiapan transportasi mudik hanyalah sebuah lip service yang jauh dari kenyataan. Akhirnya, tradisi mudik pun terus dibayangi oleh ancaman kecelakaan yang bisa jadi merubah keceriaan para pemudik menjadi sebuah bencana. Segelintir oknum pengusaha angkutan setiap tahun meraup keuntungan dengan mempertaruhkan keselamatan para pemudik. Tim Liputan Trans 7.